bergabung atau ikut kembali bisa. Nanti di-share aja ya hasilnya ya? Iya, betul. Kita ngobrol santai aja ya Bu, udah sore juga. Takut Ibu ngantuk. Saya share screen, izin ya Bu. Sudah bisa lihat tampilan layar saya yang terbaru Bu? Bu Loli? Iya. Oke. Sebentar. Halo Ibu Imas, selamat sore. Terima kasih sudah bergabung Bu Imas, Bu Loli. Iya. Terima kasih waktunya nih udah jam pulang kerja. Iya, terima kasih atas undangannya. Iya, udah pulang kerja tapi bersedia meluangkan waktu. Mohon maaf, kita juga nggak tahu kalau jam 4 itu sudah jam pulang kerjanya di UIN. Mohon maaf sekali ya, kita hanya mengikuti undangan dari Ibu Vika. Seperti itu. Baik, ini kita langsung saja perkenalkan sebelumnya. Saya Wiwianti, saya dari iGroup Asia Pasifik. Ini ada email dan nomor mobile saya atau WhatsApp. Jadi setelah sesi ini bisa langsung menghubungi saya jika ada pertanyaan lebih lanjut atau hal-hal yang ingin disampaikan seperti itu. Ya, tentunya Ibu Loli juga sudah familiar dengan iGroup. Saya tidak perlu menjelaskan secara detail. Ini iGroup sendiri kita pada dasarnya representatif dari banyak penerbit. Kita bergerak di bidang penyediaan database yang sifatnya elektronik, baik itu jurnal, e-book, elektronik publishing, seperti itu. Dan sejauh ini kita sudah ada di 15 negara dengan lebih dari 1.000 karyawan seperti itu. Publisher-publisher yang kami representatifkan cukup beragam, seperti yang tadi saya bilang di FK sendiri sudah berlangganan Ovid, Oxford, tentu ada Springer, kalau Ibu familiar, Emerald, apalagi World Bank, United Nations, salah satunya juga OECD. Selamat sore Ibu Vika. Ibu Vika sudah bergabung. Selamat sore Ibu Vika. Selamat sore Ibu Vika, terima kasih telah bergabung. Sore, mohon maaf ya, saya caranya cukup padat. Iya, ini saya ngundang teman-teman saya maaf, juga Ibu, beberapa kita juga masuk ya. Cuman ada Bu Loli boleh, ya, boleh. di perpustakaan Bu Loli. Iya, boleh Bu Vika. Ada ini kita hari ini udah ya? Iya, betul, ada Bu Imas juga. Ibu, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Ya, gimana? Mbak Cornelia itu yang mana? Saya Bu. Yang, iya. Selamat sore. Oh iya, selamat sore. Selamat sore. Mohon maaf kita mulai duluan tadi Bu. Oh iya, silakan. Ya, tapi kita baru mulai kok Bu. Kita baru mulai tadi 4.15 karena memang tadi nggak apa-apa, kita tungguin aja. Dan ya terima kasih ya Bu atas kesediaan waktunya. Udah jam pulang kerja, ternyata saya tadi baru diinformasikan Bu Loli dan bersedia meluangkan waktunya. Saya senang sekali, sangat berterima kasih. Ya, kita langsung saja ya Bu ya. Saya perkenalkan diri lagi. Saya sendiri dari iGroup Asia Pasifik. Saya Wiwianti. Kalau Ibu Vika mungkin Ibu Vika mungkin sudah familiar dengan iGroup karena seperti Ovid, Oxmed, Oxford Medicine itu juga salah satu publisher yang direpresentatifkan oleh iGroup. Termasuk nanti ini kita akan bahas tentang OECD seperti itu. Ya. Ini iGroup sendiri, kami sudah ada di 15 negara dan banyak sekali publisher yang kami representatifkan. Nah, pada sore hari ini kita akan membahas beberapa topik ya yang akan dibahas pada sore hari ini adalah yang pertama sekedar latar belakang OECD itu apa selama 10 menit. Lalu langsung ke platformnya OECD Library selama kurang lebih 15 menit. Setelah itu kita ada sesi tanya jawab. Oke. Ya. Selanjutnya OECD sendiri merupakan kepanjangan dari Organization for Economic Cooperation and Development. Dari berbagai penjelasan yang cukup panjang di layar, sederhananya OECD sendiri merupakan perkumpulan negara-negara maju
yang bergabung ingin memberikan wadah kepada antar negara untuk saling berdiskusi, untuk saling share apa yang sudah terjadi di negara mereka masing-masing, untuk dapat membuat suatu nasihat atau memberikan sebuah kebijakan yang baik, apa sih yang bisa mereka lakukan ke depannya untuk memperbaiki ekonomi masing-masing negara. Kurang lebih sederhana seperti itu. Jadi gabungan negara-negara dengan ekonomi maju yang ingin saling share pengalaman mereka, yang ingin memberikan wadah untuk dapat sama-sama membantu memberikan rekomendasi guna kebaikan ekonomi mereka. Jadi memang basic utamanya adalah di ekonomi, seperti itu, Bu. Dan ada beberapa program yang diinisiasi OECD yang cukup terkenal. Di sini saya sebutkan 3 besarnya, antara lain PISA. PISA itu sendiri sebuah program yang berkaitan di bidang pendidikan untuk mengevaluasi pelajar di usia 15 tahun. Lalu setelah itu ada Best Operation and Profit Shifting, ini untuk mencegah atau sebuah kebijakan yang ingin membuat sebuah regulasi terhadap perusahaan-perusahaan multinasional yang ingin menggelapkan pajaknya. Jadi ada banyak perusahaan multinasional yang mereka pindah ke negara-negara ingin berusaha menggelapkan pajak, maka dikeluarkanlah ini Best Operation and Profit Shifting. Lalu yang terakhir ada SDG, tentunya kita semua sudah familiar, Sustainable Development Goals, bekerja sama dengan United Nations. Seperti itu. Sekarang OECD dan Indonesia merupakan salah satu partner kunci di OECD. Indonesia nggak sendiri, ada Brazil, India, China, dan South Africa. Ya, yang pernah saya baca, sorry saya potong ya. Saya pernah baca ini nih, OECD itu resultnya untuk tenaga kesehatan waktu itu, OECD. Iya, iya. Nanti itu akan ada saya sedikit bahas terkait yang tadi Ibu coba sampaikan. Jadi ini memang ada isu-isu yang ingin diangkat oleh OECD di Indonesia khususnya. Jadi ada ini praktik peraturan baik, konektivitas PPP, investasi, ekonomi otonom, pendidikan dan keterampilan, UKM, pajak. Mungkin kalau tenaga perawat itu yang tadi disampaikan terhitung dari segi pendidikan dan keterampilan. Seperti itu. Nanti saya sebelumnya Kornel sudah pernah kirimkan tentang buku Aktifit Indonesia ke Ibu Pika. Belum, nanti akan kami kirimkan bukunya. Boleh dong dikirim. Oke, siap. Nah, ini beberapa bentuk kerjasama dengan Indonesia, seperti dengan Kemendak, dengan Kemendikbud. Ini saya tidak perlu jelaskan details, tapi yang saya ingin jelaskan details adalah, maaf, bukan yang ini, tapi ini saya ingin informasikan saja kalau Indonesia belum jadi negara OECD. Tetapi Indonesia masih terus berjuang untuk jadi negara anggota OECD menurut Bapak Bambang Brojonegoro selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Masih banyak PR yang harus dikerjakan supaya Indonesia bisa menjadi negara anggota OECD. Nah, ini yang ingin saya sampaikan yang relate terhadap kesehatan atau Kemenkes. Maksud saya yang bekerja sama antara pemerintah Indonesia dengan OECD yang punya relate-nya. Jadi Indonesia sendiri pada tahun 2019 berkomitmen ingin mencapai universal health coverage. Nah, di sini OECD membantu, mensupport untuk menyediakan advice atau saran yang bisa digunakan untuk mengukur setiap progres terhadap target Indonesia untuk mencapai universal health coverage. Dan yang terbaru pada tahun 2022 lalu di bulan Februari di Indonesia cukup aktif, salah satu negara aktif terhadap kegiatan presidensi G20, dan salah satu agenda utama dari presidensi G20 di Indonesia di tahun 2022 adalah Indonesia adalah ingin memperkuat arsitektur kesehatan global. Itu disampaikan oleh Keminfo. Nah, disinilah Keminfo sendiri menyatakan ingin memperkuat kemitraan dengan OECD. Kenapa arsitektur kesehatan global itu penting? Disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani pada pidatonya, ada beberapa hal
ingin mencapainya arsitektur kesehatan global antara lain supaya bisa melakukan pencegahan kesiapsiagaan merespon pandemi prevention. Lalu yang kedua, agar tercapainya harmonisasi standar protokol kesehatan global. Lalu yang ketiga, ingin memperluas pusat manufaktur global yang akan mencakup vaksin, terapi, diagnostik, dan lain-lain sebagainya. Maksudnya di sini adalah untuk mencapai arsitektur kesehatan global tersebut, pasti dibutuhkan data, pasti dibutuhkan angka, dibutuhkan referensi yang sifatnya yang datanya itu kredibel dan dapat dipercaya, seperti itu sih. Ada yang bergabung. Nah, tadi sekilas tentang OECD dan Indonesia. Jadi apa itu OECD, OECD dan Indonesia, khususnya di sini kan saya dengan Fakultas Kedokteran, jadi peranan OECD yang mungkin bisa digunakan di Fakultas Kedokteran seperti itu. Kalau OECD selanjutnya kita akan ke OECD Library. OECD Library sendiri, dia OECD ini adalah sebuah platform sebuah repositori data dari negara-negara yang data-datanya sudah dikumpulkan. Jadi tujuan dari OECD Library sendiri ini bukan mempublikasi. Beda dengan artikel, beda dengan buku. Di saat mereka melaunching sesuatu, tujuannya memang untuk publikasi. Tapi kalau OECD ini tujuannya adalah untuk menyediakan data atau menyediakan gudang data yang mereka dapatkan dari berbagai negara tersebut. Seperti itu. Ini hanya informasi saja. Jadi OECD Library sendiri dari 100 besar MBA di dunia, 97 MBA tersebut secara aktif menggunakan OECD dan 76 MBA universitas tersebut merupakan subscriber dari OECD Library. Ini hanya informasi saja. Nah, dan OECD sendiri ya, OECD Library sendiri sudah mendapatkan sebuah achievement dari Choice Outstanding Academic Title untuk kategori dataset, e-book collection, journal collections, dan juga organization content repository dan statistical database. Jadi mendapatkan sebuah penghargaan sebagai outstanding academic title, seperti itu. Nah, ini yang paling penting yang ingin disampaikan dari kenapa kita ingin share tentang OECD Library ini. Jadi nanti akan saya perlihatkan bahwa OECD Library ini dia free access, dia bisa diakses secara cuma-cuma oleh semua orang tanpa harus berlangganan. Nah, tetapi sayangnya dari 70 negara di dunia, Indonesia ini tingkat membacanya masih kategori yang rendah gitu. Jadi dari 70 negara dunia ini Indonesia masih di peringkat ke-64. Maka dari itu dari akhir tahun lalu OECD berinisiasi ingin meningkatkan awareness terhadap platform OECD Library khususnya di Indonesia. Seperti itu. Jadi kita bisa lihat di sini bahkan kita masih jauh sama kayak Ethiopia untuk periode 3 tahun terakhir tingkat pengaksesan atau pemanfaatan data yang beragam ini gitu. Jadi salah satu tujuan kami ingin mencoba meningkatkan awareness terhadap data yang dimiliki OECD tanpa harus berlangganan seperti itu. Nanti saya akan kasih lihat tanpa harus berlangganan pun sangat bisa diakses. Sekarang kita langsung saja ke websitenya. Saya akan izin ganti share screen. Mohon tunggu sebentar. Ya. Sekarang saya tampilkan layar terbaru OECD Library platform website-nya. Sudah bisa dilihat, Ibu? Sudah berganti ya? Iya, baik.
di sini yang tadi saya sampaikan, OECD Library ini berbeda dengan artikel ataupun buku ataupun jurnal, karena OECD biasanya merupakan sebagai data yang digunakan atau support data yang digunakan para peneliti untuk menulis sebuah artikel. Biasanya kan di latar belakang atau di bab 1 saat tulis artikel kan mereka peneliti itu butuh data-data kan yang untuk mensupport apa sih yang mereka mau teliti. Nah, biasanya tim researcher itu menggunakan salah satu referensi rujukan datanya adalah OECD. Dan tentunya perbedaannya juga misalnya seperti ini, kayak beberapa tahun lalu setelah virus COVID menyerang, jika para peneliti ingin melakukan riset tentang atau ingin melakukan penelitian tentang COVID tersebut di saat waktu itu, tidak pasti data yang dicari itu, kalau ingin cari datanya di artikel atau jurnal, belum tentu bisa langsung dapat. Karena kan untuk publikasi sebuah artikel itu atau sebuah artikel itu kan membutuhkan paling cepat 3-6 bulan gitu. Sedangkan ingin tahu datanya itu secepat mungkin gitu. Nah, biasanya para peneliti kan akan merujuk data ke WHO, ke Kemenkes untuk mendapatkan data yang akurat. Sama seperti OECD, jadi OECD ini salah satu data kredibel yang bisa digunakan sebagai rujukan para peneliti seperti itu. Dan contoh yang paling terbaru misalnya seperti kasus Rusia dan Ukraina. Pasti belum banyak artikel yang mempublikasi tentang efek apa yang terjadi terhadap perang tersebut gitu kan. Tetapi di OECD sudah ada buku-buku yang dipublikasi atau data-data yang dipublikasi dari kejadian tersebut. Misalnya impact dari segi ekonomi, penurunan ketenaga kerjaan, wanita yang berdampak, anak kecil yang terdampak, seperti itu. Jadi perbedaannya antara artikel dengan database OECD kurang lebih seperti itu. Untuk datanya sendiri yang bisa diakses per Mei 2022 ini sangat update. Ini kurang lebih ada 17.000 buku titles, 93.920 chapters, dan sangat banyak. Jadi saya tidak perlu bacakan satu-satu. Intinya ada banyak data yang bisa dengan mudah diakses di OECD Library ini. Tunggu sebentar. Nah, sekarang kita masuk ke website-nya. Untuk mencari data, mencari hal yang diinginkan atau topik yang diinginkan sama persis kok seperti jurnal-jurnal atau artikel lain, tinggal ketik saja judulnya apa, mau apa, atau bisa langsung by tema. Misalnya di sini kita pilih tentang social issue and migration and health. Sebetulnya kalau data OECD ini sendiri kalau di FK mungkin lebih tepat kalau di public health management. Jadi bukan yang kimia-kimianya, tapi lebih ke manajemennya seperti itu. Atau misalnya mau cari berdasarkan negara, ini bisa. Atau misalnya saya pengen coba cari health Indonesia. Pengen lihat datanya, ini contoh. Nah, di sini ada beberapa data yang bisa kita lihat atau beberapa judul yang bisa kita lihat terkait, tadi saya coba cari secara ini, health dan Indonesia, seperti itu. Yang tadi saya sampaikan bahwa data-data di sini bisa dibaca secara gratis tanpa harus berlangganan, karena memang target kita bukan menjual, tetapi target kita yang tadi saya sampaikan di awal, kami ingin mencoba meningkatkan posisi Indonesia yang tadinya sebelumnya hanya masuk 70 besar, setidaknya dalam 2 tahun ke depan, awareness Indonesia terhadap OECD Library ini bisa mencapai angka kurang lebih, ya minimal bisa masuk ke 40 besar atau 30 besar lebih baik seperti itu. Skill saya agak lemah, jadi agak lama, mohon maaf. Nah, di sini ada data atau ada terkait dengan preventing aging tentang older people. Seperti itu.
Saya tidak mau terlalu apa istilahnya banyak menjelaskan di sini karena sederhananya ini fungsinya sama, cara kerjanya sama seperti Bapak Ibu sekalian mencari data di jurnal, tetapi yang saya ingin tekankan pada sore ini adalah tentang statistik atau data yang dimiliki OECD di statistik ini. Yang pertama, kita bisa lihat di statistik, lalu yang kedua, kita cukup extract data from across datasets, lalu kita bisa lihat semua data yang kita butuhkan yang tampilannya berbeda. Jadi nanti akan saya kasih lihat. Di sini ada data yang bisa mensupport kebutuhan tim terkait mungkin di bidang kesehatan seperti itu. Jadi di sini saya langsung saja pilih temanya adalah health. Di sini ada banyak tema yang bisa disampaikan. Contoh misalnya saya pengen pilih COVID-19 Health Indicator, Mortality by Weeks, atau excess. Coba saya pengen lihat ini, excess death by weeks. Periode 2020 sampai dengan 2022. Lalu begitu kita klik, muncul angka-angka ini. Nah, kalau kita ingin tahu apa sih data yang disampaikan di sini, kita cukup klik lambang I kecil yang ada di judul dari tabel tersebut. Begitu kita klik, di sini ada informasi tentang apa saja data yang disampaikan di dalam tabel ini. Di sini diinformasikan tentang report of causes dan ini saya nggak kelihatan. Ya, di sini ada informasi terkait tentang data apa saja di sini seperti itu. Bentar. Ya, mohon maaf tadi ada telepon jadi sinyal saya langsung hilang. Yang menarik di sini, kita bisa custom data-data ini sesuai yang kita butuhkan saja. Misalnya kita mau seleksi country, kita misalnya cuma mau lihat misalnya data tentang contoh saja, misalnya Australia. Dan contoh misalnya dengan Austria, ini hanya contoh saja. Nah, di sini kita bisa lihat data dari Australia per week-nya ada kurang lebih 379, persentasinya 13,2%, total kematian. Lalu di sini Australia. Jadi kita bisa sederhananya tuh kita bisa mencari data yang valid berdasarkan topik-topik yang kita butuhkan dan kita bisa pilih sesuai data negara mana aja yang kita butuhkan gitu. Dan selain kita bisa pilih mengcustomize variabel-variabel tersebut baik dari segi country, week number, gender, age dan lain-lainnya, kita juga bisa mengcustom layout-nya, tampilan tabelnya. Jadi misalnya saya mau di sini itu country-nya, country, gender, age yang ada di dalam page-nya tersebut. Lalu year-nya saya pindahkan ke baris. Kita bisa customize sesuai kebutuhan. Maka dari itu kita bisa lihat di sini Austria, lalu muncul per tahunnya seperti ini, jadi kita bisa lihat langsung berubah. Dan kalau kita mau lihat yang Austria, kita tinggal klik saja yang Austria. Seperti itu. Dan semua data-data yang misalnya yang telah tadi kita lihat, kita bisa download langsung ke Excel kita untuk dirujuk. Mohon ditunggu.
Yes. Saya sudah berubah ke Excel ya, Bu ya. Jadi ini iya, jadi semua yang tadi kita lihat atau data yang telah kita customize, kita ubah layoutnya sesuai kebutuhan, itu bisa langsung di-download ke Excel kita dan kita bisa langsung masukkan ke sebagai referensi di penelitian kita. Di sini ada topik-topik yang menarik terkait kesehatan seperti COVID-19, tentang expenditure and financing, health status, dan banyak lagi seperti itu. Di sini cukup lengkap, cukup banyak, nggak lengkap sih, karena berbeda ya. OECD sendiri yang tadi dijelaskan di awal, fokus utamanya adalah untuk support, mendukung bagaimana cara meningkatkan ekonomi, di mana di dalam peningkatan ekonomi itu banyak faktor atau banyak subjek, misalnya dari segi kesehatan, dari segi agriculture kah, gitu. Dan dari situlah OECD menyiapkan data-datanya seperti itu yang biasanya digunakan, yang dapat digunakan sebagai referensi untuk mengambil sebuah kebijakan, untuk membuat sebuah keputusan seperti itu. Jadi yang ingin saya refresh sedikit, jadi yang ingin saya sampaikan adalah yang pertama, OECD memiliki gudang data yang cukup banyak dan mungkin bisa dimanfaatkan oleh Fakultas Kedokteran di UIN Syarif sebagai salah satu referensi saat ingin atau saat membutuhkan data seperti itu. Dan memang OECD bukan seperti misalnya murni kedokteran yang misalnya kayak biologinya kah atau kimianya kah, tidak. Tapi lebih ke arah, tadi saya sampaikan di awal, mungkin lebih dapat membantu untuk di public health manajemennya. Jadi misalnya butuh data nih, pengen bikin artikel, butuh data tentang penyakit kanker di negara-negara lain yang survive terhadap penyakit kanker itu ada berapa. Ini contoh saya di sini ada kanker. Saya coba klik. Ya. Sambil jelasin nih, saya pengen tahu aja nih datanya dapatnya dari mana ya? Maksudnya data ini kan data epidemiologi jadinya ya datanya. Iya, betul. Data ini dikumpulkan negara dari mana? Ya, data ini dikumpulkan oleh tim risetnya. OECD juga bekerja sama dengan WHO. Tunggu sebentar, ini saya coba saya kasih informasinya. Ini tuh sebentar. Ini bisa jadi untuk mahasiswa sih bisa jadi dasar banget ya, maksudnya data-data statistik, data-data epidemiologi untuk biasanya untuk skripsi-skripsi itu bisa. Contoh kayak di Indonesia sendiri, OECD bekerja sama dengan BPS, Badan Pusat Statistik. Jadi untuk mendapatkan angka-angka tersebut, OECD bekerja sama dengan banyak lembaga-lembaga lainnya. Gitu. Jadi ada beberapa contoh juga dengan Bank Indonesia. Di Bank Indonesia mereka punya hak penuh buat akses OECD dengan kerjasama Bank Indonesia memberikan data-data ke OECD. Seperti itu. Jadi kalau ditanya datanya dari mana, tentunya OECD punya kerjasama dengan berbagai lembaga di negara tersebut, dan selain itu mereka punya tim-tim peneliti atau tim riset yang valid. Dan gini, OECD ini tidak punya kepentingan terhadap, maksudnya gini, beda kalau misalnya seperti United Nations, PBB, mereka tuh punya kepentingan untuk terjadinya perdamaian dunia gitu. Jadi kadang misalnya ada salah satu kejadian, kadang sifatnya tidak netral, pasti akan memihak pada satu pihak tertentu gitu kan. Tetapi kalau OECD di sini satu-satunya, maksud saya,
satu-satunya topik yang paling dihindari adalah topik yang berkaitan dengan politik. Jadi berusaha sebisa mungkin netral, data yang disajikan netral, tidak ada kepentingan untuk pihak manapun, seperti itu. Dan coba contoh saya tadi misalnya kayak buku ini ya. Biasanya di sini akan ditulis siapa saja yang terlibat dalam tim peneliti di buku ini. Tunggu sebentar. Biasanya di bukunya itu mereka akan tuliskan siapa saja tim yang terlibat saat pembuatan buku ini. Izin ditunggu sebentar. Gitu. Jadi ini buku itu juga terlibatannya dari institusi-institusi tadi, pemerintah tadi, atau iya benar. Akademisi kayak kita kalau kita mau bikin buku juga bisa gitu, yang terkait. Iya, tidak semua orang bisa publikasi di gini. Jadi kayak misalnya orang kerja, jadi OECD itu merekrut tim gitu, bukan yang kalau di jurnal kan semua akademisi bisa mencoba mensubmit karyanya di platform tersebut, seperti itu kan. Sedangkan kalau OECD itu tidak bisa seperti itu, karena mereka sendiri sudah ada tim yang bekerja untuk data-data tersebut. Seperti itu. Ada, saya waktu itu pernah baca itu datanya, tunggu sebentar. Saya coba cari. Di sini, ini ini beberapa contoh orang-orang yang terlibat di OECD Library ini. Di Indonesia pun ada, tetapi balik lagi yang tadi saya sampaikan, biasanya OECD bekerja sama dengan lembaga-lembaga di negara-negara tersebut, tetapi kalau misalnya Ibu tanya, berarti saya seorang akademisi bisa mensubmit data saya ke OECD, itu jawabannya tidak bisa, karena karena mereka bukan seperti itu proses kerjanya gitu, Ibu Tika. Beda sama dengan kayak misalnya contoh juga kayak di WHO kan tidak, atau United Nations mereka tidak menerima submit paper dari akademisi, tapi mereka punya timnya sendiri, tim-tim profesional untuk menyuplai atau menyajikan data-data tersebut, seperti itu. Jadi biasanya tim mereka misalnya pun contoh kayak dari WHO, misalnya mereka menemukan orang-orang yang kompatibel terhadap bidangnya, orang itu biasanya akan ditawarkan kerjasama oleh WHO kayak mau bergabung dengan kami untuk bekerja bla bla bla, tapi bukan, jadi yang menunjuk itu WHO-nya, bukan orangnya yang mensubmit ke WHO, seperti itu Ibu Vika. Jadi sistem kerjanya saja yang berbeda gitu sih. Karena memang fokus utamanya itu bukan publikasi, tetapi sebagai gudang data atau menyediakan atau repositori data-data yang ada di berbagai negara-negara tersebut. Seperti itu. Nanti saya akan, waktu itu saya pernah baca sih pertanyaan Ibu tuh bagus, karena saya pernah baca, saya juga pernah punya pertanyaan itu waktu itu ke tim penerbit, ke tim publisher, tim OECD Library. Waktu itu dia pernah kasih datanya, cuma saya lupa di mana. Seperti itu, Ibu Tika. Ya, jadi kembali lagi saya ringkas dari awal. Jadi intinya adalah pada presentasi sore hari ini, kami berharap ke depannya mungkin jika dibutuhkan data dari UIN Syarif di Fakultas Kedokteran terkait data-data mengcompare satu kasus penyakit atau progres kesehatan di satu negara dengan negara lain, OECD ini bisa dijadikan rujukan untuk kebutuhan data yang mungkin bisa mensupport penelitian baik mahasiswa, baik dosen, ataupun
tim-tim peneliti yang ada di FK seperti itu, Ibu Vika. Baik. Dan tidak perlu berlangganan karena memang hampir semua datanya itu bisa diakses, bisa di-download, bisa dibaca, dan bisa Excel-nya itu data-datanya bisa di-download tanpa harus berlangganan. Seperti itu. Ya, oke. Baik. Karena memang targetnya bukan buat jualan, tapi kita ingin kembali lagi, saya kasih lihat ini. Karena targetnya memang OECD untuk 2 tahun ke depan ini ingin meningkatkan awareness pembaca atau pengenalan produk platform OECD dalam Indonesia yang sebelumnya peringkatnya di 64, mungkin 2 tahun ke depan bisa mencapai di angka lebih tinggi daripada ini. Itu ekspektasi measurement, pengukuran dari kegiatan sore ini seperti itu, Ibu Vika. Ya, mungkin ada pertanyaan lebih lanjut. Ya, ada pertanyaan yang lain, teman-teman. Ini saya perkenalkan juga di sini ada. Nah, ini yang akan bertanya namanya Dr. Ahmad, ini Ketua Penjaminan Mutu, gugus mutu fakultas. Terus di sini ada Dr. Flori juga yang baru masuk. Dan ada dari ini Nurin ya, dokter. Bukan Nurin. Nurin bukan dokter tapi beliau researcher. Ya, oke. Oh ya. Silakan dokter. Salam semuanya. Iya, salam kenal ya. Jadi pertanyaan saya sebenarnya tadi sudah ditanyakan juga, cuman mungkin ini jadi salah satu kendala ya. Jadi kita kan menekankan sumber referensi, dan ini disebutkan kan bisa jadi referensi. Tadi ya disebutkan data-datanya bisa dari WHO, dari BPS, mungkin juga dari Kemenkes. Tapi yang tadi ditampilkan saya belum terlihat tuh data misalnya tadi tentang COVID, misalnya meninggalnya di mana, itu tuh, oh ini dari WHO, oh ini dari Depkes. Nah itu ada nggak yang di tampilan data itu sudah langsung tertulis, jadi bukan global mengambilnya, tapi untuk data yang ini ngambilnya dari BPS, untuk data yang ini ngambilnya dari mungkin CDC misalnya begitu ya. Nah ada nggak yang seperti itu, sehingga lebih karena ini kan baru ya, kita juga baru tahu, tadi dilihat saya datanya 2018 sepertinya ya. Nah, kalau misalnya yang biasa kita pakai kan, oh data dari WHO ya udah selesai gitu. Oh data dari CDC, oh ya udah selesai. Data dari Kemenkes, oh ya udah benar gitu kan. Nah ini kan istilahnya private ya atau swasta begitu datanya begitu. Kalau tadi kan datanya dari government begitu ya. Nah kalau saya lihat ini sepemahaman saya tadi, ini mengumpulkan data-data dari berbagai sumber begitu ya. Nah, itu sudah hebat sekali, tapi untuk nanti kita sampaikan ke mahasiswa atau mungkin juga kita pakai oleh dosen-dosennya. Nah, bukan berarti meragukan tingkat kevalitan ya, tapi kan juga memang ini baru ya, baru. Nah, itu bisa nggak ada tampilan bahwa data misalnya tadi yang disajikan COVID itu adalah dari WHO nih. Nah, kalau misalnya, dan apakah sama kalau kita ngerujuk ke rujukan aslinya, misalnya seperti itu. Mungkin begitu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Ahmad pertanyaannya. Jadi gini Pak Ahmad, saya paham yang dimaksud Pak Ahmad, tapi saya ingin memberikan sedikit perbedaan, bukan perbedaan ya. Jadi sebetulnya OECD ini sebuah rujukan. Jadi bukan, walaupun misalnya tadi ditanya datanya dari mana, saya bilang OECD kan bekerja sama dengan banyak data atau banyak pusat-pusat statistik di dunia, tetapi bukan berarti merujuk data ke sana atau ke sana. Karena gini, OECD sendiri merupakan rujukan itu sendiri. Jadi contoh kayak di awal, misalnya kayak OECD. Iya. Jadi bahkan beberapa, kalau Bapak misalnya baca beberapa artikel dimanapun, di Springer atau di mana, biasanya rujukannya adalah OECD. Bahkan kebijakan perpajakan di Indonesia merujuk pada OECD. Bahkan tadi saya sampaikan di awal, target Indonesia untuk mencapai arsitektur kesehatan global, salah satu standar measurement-nya berdasarkan OECD seperti itu. Jadi OECD ini kalau Bapak misalnya tadi bilang data dari Kemenkes, dari WHO, bisa dikatakan
OECD sendiri itu setara dengan validitasnya dengan WHO, Kemenkes, karena OECD ini bukan swasta tapi lebih ke arah NGO, non-profit, non-profit organisasi. Jadi kayak bukan yang beda dengan penerbit gitu, beda dengan buku, beda dengan artikel yang memang mereka untuk membuat suatu kesimpulan, mereka butuh banyak referensi. Tetapi referensi itu adalah OECD sendiri, salah satu data. Jadi OECD itu adalah referensi itu sendiri, seperti itu. Apakah cukup jelas? Jadi, Oke, ya. Iya, Cukup jelas ya. Makasih banyak penjelasannya. Oke. Sama-sama. Jadi kalau misalnya juga, OECD ini banyak dipakai untuk membantu negara-negara membuat kebijakan. Contoh di Kemendikbud sendiri menggunakan OECD yang inisiasinya yang tadi saya katakan di PISA sebagai standar pendidikan untuk usia 15 tahun di Indonesia itu sendiri gitu. Jadi OECD itu sendiri adalah rujukan gitu. Jadi bukan OECD sumbernya dari mana, tetapi hasil secara global yang terjadi di berbagai negara, OECD mengeluarkan sebuah gini. Jadi misalnya negara A, negara B, negara C, negara D yang mereka berunding, mereka share apa yang terjadi, latar belakang negara mereka, misalnya ada kasus ini, kasus itu, misalnya fokus di pendidikan. Mereka saling share apa sih yang mereka butuhkan, lalu dari situlah mereka mencoba mengeluarkan sebuah ide, sebuah kebijakan atau sebuah peraturan, sebuah standar yang mungkin bisa digunakan di negara-negara lain, di negara-negara, khususnya negara-negara member OECD. Nah, jika hal yang direkomendasikan itu dianggap bisa diimplementasikan di luar negara-negara OECD, itu pun tidak apa-apa untuk diimplementasikan. Seperti itu. Jadi termasuk Indonesia mengimplementasikan PISA, mengimplementasikan SDG, mengimplementasikan profit erosions karena adanya perusahaan multinasional yang menggelapkan pajak. Jadi standar-standar dan kebijakan-kebijakan yang coba disajikan OECD ditawarkan ke negara-negara apakah bisa berfungsi atau supaya bisa membantu perekonomian di negara tersebut, seperti itu, Pak Ahmad. Baik, terima kasih Bu. Ya. Sama-sama Pak Ahmad. Mungkin ada lagi pertanyaan. Jadi juga misalnya di kemudian hari Ibu tim perpustakaan atau tim fakultas kedokteran nanti ingin misalnya ingin kita presentasi terkait ini di mahasiswa, juga kami sangat bersedia karena memang goals kami adalah ingin meningkatkan awareness untuk platform OECD Library ini di Indonesia khususnya. Benar ya, bisa ya, nanti kita minta ya kalau misalnya presentasi untuk mahasiswa. Bisa banget Ibu, bisa banget, dengan senang hati. Karena kita ingin sekali, yaitu baik lagi kita ingin sekali platform ini bermanfaat gitu, khususnya di kalangan akademisi ya. Jadi kita rutin banget, kita berusaha hampir setiap minggu 2 kali 3 kali kita presentasiin OECD Library ini hanya dengan ekspektasi meningkatkan angka tadi, karena salah satu measurement di OECD itu adalah angka. Seperti itu. Baik, mungkin ada pertanyaan lain Ibu Vika, Ibu Dr. Vika. Ya, teman-teman, Oli atau Nurin ada yang mau ditanyain? Boleh Mbak Wiwi? Oh ya, atau ya. Kayaknya kalau saya lihat tadi sambil kutrak-kutrik juga. Ini semacam Pathfinder berarti ya? SciFinder? Iya. SciFinder. Artinya Finder. Ya, semacam itu ya. Berarti kan kalau dari browse di sini kan, saya coba browse. Misalnya health aja, jadi timbul berbagai sumber. Dari buku, jurnal, data, dan sebagainya. Jadi kalau dalam perpustakaan itu semacam Pathfinder, dia pengumpulan data-data. Tidak hanya data, tapi ya dari berbagai media gitu ya, kayak seperti itu ya.
Mungkin berbeda. Kalau Finder itu mengumpulkan dari berbagai media, tetapi kalau OECD itu ya datanya dari OECD gitu. OECD dari negara-negaranya seperti itu, bukan dari media-media lain gitu. Karena media-media lain pun merujuknya terhadap OECD seperti itu. Jadi misalnya betul. Coba deh Mbak lihat, ya. itu kan saya juga cukup tertibnya ada kok Pathfinder-nya. Artinya di sini memang pengumpulan dari berbagai data. Jadi ini OECD ini kayak semacam portal repositori ya, yang membantu para peneliti gitu kan, untuk mencari sumber gitu kan. Nah ini kalau dilihatnya tidak current ya, di 2021 masih, ya kan? Yang mana yang tidak current, Bu? Coba deh itu data kan, itu rata-rata saya lihat yang 2022 nggak kelihatan 2021. Kan seharusnya kalau misalnya data itu kan yang current ya. Kita ada data tercurrent, tercurrent sama sampai terlama juga ada, tapi tergantung konteksnya gitu. Tapi kalau tadi Ibu bilang Pathfinder, sebetulnya yang punya database atau data-data statistik ini tentunya banyak, nggak cuman Pathfinder, ada juga yang lagi terkenal tuh Statista. Statista gudang data, mereka mengklaim sebagai universe of data gitu, karena memang datanya sangat kaya. Tetapi perbedaannya itu, Bu, kalau penyedia-penyedia data itu biasanya mereka memberikan informasi dari berbagai media-media lain, berbagai sumber-sumber lain yang tadi seperti dimaksudkan Pak Ahmad. Tapi kalau OECD sendiri itu lebih ke arah seperti yang tadi, seperti Kemenkes mengeluarkan data, PBB mengeluarkan data, WHO mengeluarkan data. Jadi mirip tapi berbeda gitu. Mungkin, tapi kalau menurut saya memang semacam Pathfinder, jadi pengumpulan dari berbagai sumber ya, dan juga Pathfinder kan bukan sumbernya bisa negara, bisa tahun gitu kan, bisa apa sih, bisa data gitu. Cuman kalau saya lihat di sini, kalau melihat yang current tuh belum kelihatan ya, mungkin beberapa subjek kali ya mungkin. Tapi misalnya COVID ya, COVID kan seharusnya current ya. Seharusnya current itu kan berarti 2022 mungkin. Nah ini belum. Ya artinya ini sangat membantu ya, alatnya sangat membantu mahasiswa. Ya sangat membantu. Tapi itu harus masih datanya masih yang lama gitu. Kalau saya lihat ya, maaf. Iya, nggak apa-apa Ibu, nggak apa-apa. Ya, karena ada beberapa, coba kalau misalnya kayak tadi saya data yang paling tadi Excel ya. Contoh kayak data yang tadi Excel saya sajikan itu sudah keluar per 2022 sih Bu. Makanya tergantung, saya penasaran tadi tergantung dari konteksnya itu sendiri. Dan tadi Ibu yang bilang 2000 data-data lama itu, yang maksudnya saya nggak bisa lihat tampilannya, jadi boleh di-share mungkin Bu, jadi saya bisa lihat yang dimaksud Ibu. Aduh, saya penasaran aja sih. Nggak apa-apa. Ya, intinya memang kalau tergantung konten, memang ada kadang yang keluarnya dari tahun-tahun berikutnya, tetapi juga seperti ini, ada yang sifatnya annual report. Kalau annual report itu kan biasanya data tahunan. Kalau misalnya ini belum sampai Desember, berarti ya data 2022-nya belum keluar. Ada yang keluarnya misalnya semesteran. Tapi biasanya kalau untuk data yang sifatnya statistik kayak tadi, dia sifatnya update gitu, karena mengikuti data-data terbaru yang dikirimkan. Tetapi kalau misalnya nyarinya buku atau artikel, itu tergantung dari jenis reportnya seperti itu. Kalau misalnya di annual report, otomatis tahunan seperti itu. Terima kasih Ibu Loli atas di inputnya, sudah coba-coba, sudah langsung lihat juga ke platformnya. Jadi bisa langsung lihat, bisa langsung ada bayangan ini mirip Pathfinder dan lain dan sejenisnya seperti itu. Ya. Baik, nanti kita
Jadi kesimpulannya kita ini adalah informasi ya untuk kita supaya Benar. menggunakan data ini ya. Dan kalau Iya, benar, misalnya Ibu Ika. mahasiswa kita mau diinformasikan bisa juga ya. Karena Iya. ini Dr. Flori dan Nurin ini di bagian IBM juga dan di bagian penelitian. Ini Ibu Dr. Nurin sepertinya raise hand. Ada yang bisa dibantu Ibu Nurin? Ibu Dr. Nurin? Ya, makasih Mbak. Mohon maaf izin off-cam karena sedang di jalan. Iya, nggak apa-apa Bu. Ya, mohon maaf ini karena saya gabungnya udah di tengah jalan ya, jadi mungkin ada informasi yang miss. Ini berarti kan tadi kalau nggak salah pas dijelaskan berarti ini menyediakan informasi-informasi yang dikumpulkan dari negara-negara, misalkan dari Kemenkes atau dari mana gitu ya Mbak ya. Kalau misalkan referensinya, misalkan kalau kita ya, kalau rujukan itu kita berasal dari jurnal, dari manuskrip jurnal, itu dari manuskrip jurnal sendiri itu kan udah ada orang-orang yang bertugas untuk menilai atau apa ya namanya, menilai keabsahan dari data, apakah itu valid atau tidak, itu kan prosesnya lama ya, ada review dan sebagainya. Belum kalau jurnalnya nanti terakreditasi, pasti ada penilaian dari lembaga penilai akreditasi. Kalau untuk data dari ini sendiri, apakah hanya mengambil dari data-data masing-masing negara, kemudian apakah ada yang mengkoreksi sudah benar belum ini, masukin datanya sudah benar ininya, atau malah dari platform ini malah membuat kesimpulan sekalian gitu Mbak. Saya masih belum paham yang itu. Iya. Terima kasih ya. Baik Ibu Nurin, ya. Jadi kalau gini, gimana ya ngejelasinnya ya? Kalau data yang dikeluarkan OECD itu sudah dianggap valid, sama seperti misalnya data yang dikeluarkan dari Kemenkes itu dianggap valid. Walaupun Kemenkes misalnya ngambil data dari banyak rumah sakit se-Indonesia, mereka punya tim buat mengumpulkan data, jadi mereka punya tim yang sudah dianggap profesional dan netral dalam mengeluarkan sebuah data dan mengeluarkan sebuah advice, dan timnya mereka tuh sudah terakreditasi. Nanti saya akan cari lagi di mana data si penerbit tim riset itu, karena saya juga sebelumnya pernah menanyakan ini ke penerbit saya. Jadi gini, kalau di kayak tadi Ibu bilang misalnya mau submit jurnal gitu atau submit artikel paper, itu kan ada timnya buat editorial, buat diperbaiki dan lain sebagainya. Di OECD pun mereka ada timnya, tetapi berbedanya adalah kalau di mereka datanya itu adalah data yang sudah dianggap valid gitu, karena mereka sudah bekerja sama dengan orang-orang yang ada di negara itu sendiri gitu, atau istilahnya orang-orang yang berkredibel, yang terakreditasi. Data-data kan sekarang sudah ada semua tuh, apalagi istilahnya cuman data angka gitu kan. Sekarang sudah bisa akses, mungkin mereka punya akses ataupun sudah ada divisi yang khusus buat mengakses semua data-data itu gitu. Jadi tinggal dikelola saja, dimasukin ke dalam sistem, dimasukin ke dalam repositori untuk bisa menjadi data matang seperti itu. Tetapi kalau misalnya artikel, mereka ada tahap editorialnya, cuman kan beda gini, kalau artikel kan merujuk, misalnya punya banyak rujukan dan lain di latar belakangnya, dan si artikel ini sendiri ketika berhasil publikasi, pasti akan dipertanyakan kayak seberapa valid data-data yang digunakan untuk mensupport artikel atau paper itu sendiri kan. Bedanya kalau di selevel OECD atau selevel PBB atau selevel World Bank, selevel IMF misalnya, mereka ketika mengeluarkan data tidak dipertanyakan seberapa validnya data tersebut, karena itu memang sudah sebagai rujukan yang
valid gitu. Gimana ya? Apakah saya bingung menjelaskan, apakah bisa paham apa yang saya maksud? Jadi ketika lembaga-lembaga internasional itu mengeluarkan sebuah data, kevalidannya bukan dipertanyakan lagi karena memang sudah dikerjakan oleh tim-tim yang profesional. Tetapi dan bahkan data-data yang dikeluarkan ini merupakan sebagai data rujukan untuk banyak media-media lain, artikel-artikel lain, paper-paper lain. Jadi perbedaannya tuh di situ, Ibu. Jadi mereka punya tim yang dianggap profesional dan kredibel untuk data, pengolahan data tersebut dan tersumpah. Saya pernah baca, saya sampai cari-cari ini. Dan data yang mereka hasilkan bukan dipertanyakan lagi kevalidannya, tetapi digunakan sebagai rujukan yang dapat mensupport untuk sebuah pemberian informasi yang dapat dipercaya. Kurang lebih seperti itu sih Ibu Nurin, Ibu Dokter Nurin. Tunggu ini saya sambil nyari-nyari. Penasaran saya juga. Makasih ya, Mbak. Iya, sama-sama Ibu Nurin. Iya, tapi itu pertanyaan menarik dan bagus, benar juga sih, karena memang karena memang kalau ketika kita mengatakan sebuah data valid, itu perlu banget dipertanyakan validnya dasarnya apa gitu kan, kok bisa ngomong valid gitu kan. Tapi balik lagi kayak misalnya selevel IMF, dia mengeluarkan data, apakah orang menanyakan data IMF itu valid apa enggak? Mungkin ada, tetapi bukan itu pertanyaannya, tapi lebih sering digunakan IMF itu sebagai rujukan untuk pemberian sebuah informasi. Ini contoh-contoh. Ketika WHO mengeluarkan sebuah data, angka yang meninggal, misalnya COVID per 2000 ini ada berapa juta orang di periode 2021 misalnya. Apakah orang mempertanyakan berapa validnya data WHO tersebut? Tentu pasti tanya. Cuman bukan itu fokus ke sana ya, tapi lebih ke arah informasi itu digunakan untuk diinformasikan kembali sebagai sebuah data yang bisa dipercaya, seperti itu. Bukan memang pasti ada seperti keraguan-keraguan kayak itu angkanya kan belum tentu valid karena banyak yang meninggal COVID juga ada yang nggak didata, ada yang nggak ngaku juga kena COVID. Ini contoh saja. Tetapi kan bukan di situ fokusnya, tapi fokusnya adalah ketika WHO mengeluarkan data tersebut diambil oleh Kemenkes, diambil oleh media-media di seluruh dunia sebagai sebuah informasi yang valid yang bisa dipegang kepercayaannya, kredibilitasnya bahwa ada sekian juta orang yang meninggal atau yang tidak survive dari COVID. Itu maksud saya seperti itu. Jadi WHO, United Nations, OECD, IMF, World Bank, apalagi dan sejenisnya itu merupakan rujukan atau sebuah organisasi kredibel yang di saat mereka mengeluarkan sebuah informasinya itu sudah dianggap sebuah data yang valid yang bisa dipercaya. Gitu maksud saya. Saya waktu itu cari gini, how to publish at OECD. Bentar. Sambil ini mungkin ada pertanyaan lain, Ibu Dokter Nurin, atau tadi yang saya sudah jelaskan cukup jelas? Ya, Mbak. Ya, makasih banyak ya, Mbak. Iya, sama-sama Ibu Dokter Nurin atas pertanyaannya. Ini ada satu lagi Ada pertanyaan dari Pak Akmas. Apakah ada contoh penggunaan referensi dari OECD pada jurnal penelitian? Ada, Pak. Aduh, tapi saya nggak punya saya. Soalnya, bentar. Soalnya selevel Springer pun ketika mereka mengeluarkan sebuah, bentar ya, saya sambil nyari ya. Saya coba buka Springer, tunggu sebentar, saya coba masuk dulu, saya coba masuk ke akses Springer dulu. Mohon ditunggu, nanti saya kasih lihat.
Oke. Ini saya coba tadi cari di Springer. Izin saya coba share. Ini saya tadi coba cari di Springer Nature. Di sini ada skill development for the knowledge economy Asia, some conclusion from the OECD experience. Jadi di sini hasil penelitiannya merujuk pada OECD. Di sini juga tadi saya coba cari kata-kata Indonesia ekonomi OECD berdasarkan Springer Link. Di sini ada kurang lebih 4.089 result. Gitu. Memang tidak semua, maksudnya saya tidak semuanya punya akses buat buka datanya. Gitu. Tapi ada beberapa yang saya bisa akses karena saya cuma punya akses terbatas karena saya bukan penerbitnya seperti itu. Ini yang ada di artikel saja. Kurang lebih ada 4.018 result artikel yang membahas tentang OECD, ekonomi Indonesia, ekonomi OECD. Seperti itu. Atau bisa coba saya cari di jurnal Emerald, contoh ya. Emerald Insight. Ini sudah bisa lihat tampilan layar saya di website. Misalnya saya pengen cari tentang ekonomi OECD. Ketika saya cari itu kurang lebih ada 19.000 data tentang ekonomi yang relate sama OECD. Atau mungkin saya coba ke Oxford. Akademik OECD. Saya coba di sini cari misalnya ekonomi, misalnya apa ya, Corona OECD. Nah, saya coba dengan search for Corona dan OECD, di sini kurang lebih ada 129 result. Cuman saya nggak bisa akses, coba ini open access nih. Kita coba lihat di sini. Kita coba lihat PDF-nya, ada ini data 16 Februari 2022. Saya download PDF-nya, coba saya cari search langsung OECD. Dan saya coba control find. Saya coba ketik kata OECD di dalam artikel dari Oxford ini terkait Corona dan OECD. Di sini ada kata-kata analysis making primary data from OECD, the UK office combination bla bla bla. Jadi di sini Pak Ahmad, saya ingin menunjukkan beberapa contoh memang OECD sendiri ini adalah sebuah rujukan. Jadi di saat OECD mengeluarkan data itu dijadikan sebagai rujukan data yang valid yang biasa digunakan sebagai referensi atau sebagai dasar mereka untuk menulis atau melanjutkan mensupport hal-hal yang ingin mereka temukan ke depannya gitu. Gitu Pak Ahmad. Apa sudah cukup jelas? Mohon izin mungkin di bagian referensinya saya pengen lihat cara menulisannya begitu. Ini kan boleh, di sini sudah tulis. Ya, izin tunggu sebentar ya. Maksudnya kan biasanya kan ada pengarangnya, tahun begitu ya. Oh ya, betul. Kalau cara mendeskripsikan OECD, nah ya ini ya. Oke. Ini kan ada OECD, dia mengambil dari Beyond Academic Health System Response, bla bla bla. Coba kita klik aja langsung OECD library-nya. Nah, dia keluarkan. Oh, kenapa kita tidak bisa buka? Karena ini kalau untuk PDF-nya, OECD itu berbayar, tetapi kalau untuk read-nya saja, itu OECD gratis. Tunggu, saya coba lagi. Saya coba pakai akses saya benar-benar. Ditunggu sebentar.
Di Springer ada tuh Mbak. Iya, Ada. hampir semua ada, hampir Ya. semua ada Mbak, Bu. Karena memang OECD itu rujukannya, bukan ininya apa sih? Gimana ini? Kenapa saya nggak bisa ya? Saya coba. Ya, saya coba cari akses, bentar. Tapi saya tidak punya akses. Oh, Mungkin ini yang saya tadi coba aja klik. nggak apa-apa mungkin Pak. Yang tadi ada tulisan di referensi kan OECD tahun 2022 dan seterusnya tadi. Ya, ini saya lagi ketik. Tunggu sebentar. Nah, ini nih. Ketemu. Saya share dulu sebentar. Share screen, search results, share. Nah, ini adalah salah satu, memang PDF-nya nggak ada ya. Jadi kita bisa read. Nah, ini adalah tadi yang saya ambil dari sini. Nih, dari sini nih. OECD 2020, Beyond Contact, bla 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 bla. Tadi saya copy paste. Di sini adalah bukunya. Gitu. Ini adalah data-datanya dari rujukan dari Oxford ini. Gitu. Ini adalah datanya. Ya, ketika diklik langsung ya Mbak ya, tapi emang nggak bisa di-download ya. Di-read bisa. Memang tidak read bisa, karena kalau ya tadi kalau untuk download memang harus berlangganan, tetapi target kami bukan ingin biar orang langganan, tapi target kami mending orang baca dulu, orang terbiasa dulu akses seperti itu. Ya, ini dari Ibu Loli. Ya, sudah ada. Jadi kurang lebih seperti itu Pak Ahmad. OECD biasanya memang dijadikan sebagai rujukan untuk berbagai penelitian seperti itu. Apa ada pertanyaan lain atau sudah cukup jelas? Oh ya, terima kasih sama-sama Pak Ahmad. Terima kasih. Ya, udah cukup jelas, Pak. Ya, Terima kasih ya, Mbak Umi. baiklah. Iya, baik. Saya yang terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh Bapak Ibu di Fakultas Kedokteran Syarif Hidayatullah Jakarta yang sudah bersedia meluangkan waktunya di luar jam kerja, bahkan untuk sama-sama share, sama-sama bisa share informasi ini terkait OECD Library Platform ini. Ya, nanti kami akan kirimkan email hasil recording ini jika ke Ibu Vika ataupun ke Ibu Loli, nanti mungkin bisa di-share, dan jika di kemudian hari membutuhkan kembali informasi ini untuk dibagikan ke mahasiswa ataupun dosen lainnya, kami sangat bersedia dengan senang hati, dan mohon maaf jika tadi ada salah atau ada kurang kata, mohon dimaafkan, dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Mohon dibagikan emailnya di kolom chat supaya nanti kita bisa kirimkan recordingnya. Ya. Saya undur dulu Ibu Dokter Vika, Ibu Imas, Ibu Loli, Pak Ahmad, Ibu Nuri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kalau itu kita Selalu. butuh, kita kontak lagi ya. Iya, boleh. Siap. Nanti kontak langsung. Siap, Ibu. Terima kasih. Saya izin undur diri.